Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna. Kita sudah membahas, kita masih membahas terkait dengan bolehnya orang tua untuk ikut campur dalam rumah tangga putranya. Kemudian penulis menyebutkan ataupun mencantumkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sudah dianugerahi seorang anak yaitu Ismail, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah untuk membawa anak dan istrinya ke Baitullah, ke Ka'bah, di mana pada waktu itu Mekah tidak ada seorang pun yang tinggal di sana dan tidak ada satupun pohon yang tumbuh di sana. Yang ada hanyalah Baitullah, Ka'bah. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, kesanalah Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan anaknya yaitu Ismail alaihi assalam. Kemudian setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail dan memberikan bekal sekantung kurma dan air. Kemudian beliau pun pergi. Melihat hal itu, Hajar menyusul Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya berkali-kali, kenapa ditinggalkannya? Kenapa dia meninggalkan Hajar dan anaknya di lembah yang bi ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada pepohonan dan tidak ada seorang pun yang hidup di sana. Tidak ada seorang pun yang hidup di sana. Lantas karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau tidak menoleh sedikit pun kepada Hajar, dan tentunya ini bukanlah karakternya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mempedulikan anak dan istrinya, melihat adanya kejanggalan sikap Nabi Ibrahim kepada mereka, mulailah Hajar menebak-nebak, ini jangan-jangan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas Hajar pun mengatakan, Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di Ka'bah? Nabi Ibrahim menjawab tanpa menoleh sedikit pun dengan jawaban na'am. Demikian ikhwah. Lantas apa kata Hajar? Idzal la yudayyi'anallah. Idzal la yudayyi'anallah. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Padahal ikhwah, secara logika bekal yang diberikan Ibrahim itu tidak akan cukup untuk mereka hidup di sana. Di tempat yang sangat tandus, tidak ada pepohonan, di sebuah lembah dikelilingi oleh gunung-gunung yang batu yang hitam, ikhwah. Ya, logikanya tidak akan ada seorang pun yang hidup di sana.
yang bisa bertahan hidup di sana. Apalagi tidak ada siapapun di sana. Tidak ada air, tidak ada sumber air, hanya mengandalkan bekal yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena Hajar tahu ini adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, berarti tak mungkin Allah menyia-nyiakan mereka. Dengan yakin Hajar kembali menemui anaknya, ya, kembali ke Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi melanjutkan perjalanannya hingga kira-kira di jarak yang dimana Hajar tidak lagi bisa melihat Nabi Ibrahim, demikian juga sebaliknya, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana inni askantu, ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan min dzurriyyati, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan anakku di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan sedikit pun, tidak ada tumbuhan sedikit pun. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu haram, artinya dekat Ka'bah, Baitullah Haram. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Akhirnya Ummu Ismail, ya Hajar pulang, dia balik ke Ka'bah. Dan dia pun mulai makan bekal, minum air yang telah disediakan oleh Nabi Ibrahim, hingga akhirnya habislah air. Di saat itu Hajar ingin mencari air karena dia merasa kehausan, dan anaknya pun Ismail sudah merasa kehausan seperti yang dirasa oleh ibunya. Ya tentunya air susu pun tidak akan muncul, tidak akan memancar karena tidak ada air. Ibunya juga sudah kehausan, nggak akan ada air susu kalau seperti itu. Akhirnya Hajar, ibunya Ismail, ingin mencari bantuan. Dia pun melihat orang-orang yang sekitar dari tempat yang tinggi, dan dia melihat ada bukit yang paling dekat dengan dia, yaitu Bukit Safa. Ya, dia pun naik ke atas Bukit Safa, kemudian dia lihat sekeliling, tidak ada siapapun. Kemudian dia berharap di sana ada Bukit Marwa. Dia berharap di balik Bukit Marwa ada seseorang. Dia pun turun dari Bukit Safa, dan ketika sampai ke dasar, ke kaki Bukit Safa, dia pun mulai berlari hingga ke Bukit Marwa. Dia pun naik. Dilihat lagi, ternyata tidak ada. Ya, berharap lagi semoga ada orang yang melintas dari balik Bukit Safa, mungkin dari sana melihat mungkin ada orang lewat, bisa diminta bantuannya. Demikian ikhwah, dia pun kembali turun. Ketika sampai ke kaki Bukit Marwa, dia pun kembali berlari hingga ke Safa. Demikian seterusnya hingga 7 kali. Ya, demikian seterusnya hingga itu terjadi sebanyak 7 kali. Itulah awal mula adanya ibadah sa'i. Ya, awal mulanya ibadah sa'i, yaitu yang dimulai dari Safa, baru kemudian Marwa. Demikian sebanyak 7 kali dan berakhir nanti di Marwah. Demikian. Oleh karena itu seorang yang melaksanakan ibadah haji, ketika dia baik dia tawaf kudum ataupun tawaf wada, ya, ataupun tawaf ifadah, ya. Ketika mereka melakukan sa'i atau umroh, ketika melakukan sa'i dimulai dari Safa. Karena Ummu Ismail yang memulai dari Safa. Demikian, Safa, Marwa, Safa, Marwa. Demikian ikhwah. Dan dalam Al-Qur'an dikatakan inna Safa wal Marwata min syairillah. Sungguhnya Safa dan Marwa merupakan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Disitulah awal mula ya munculnya ibadah sa'i. Tidak ada satu tempat pun yang boleh dilakukan sa'i kecuali Safa dan Marwah. Kecuali Safa dan Marwah, dan dimulai dari Safa karena Allah mengatakan inna Safa wal Marwata. Dimulai penyebutan Safa, baru kemudian penyebutan Marwah. Makanya Rasulullah katakan abda'u bima bada Allah. Aku akan memulai sa'i dari tempat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulainya, yaitu Allah memulai dengan sebutan inna Safa wal Marwata. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib, setelah dia berakhir di yang ketujuh yaitu di Bukit Marwah,
Ya. Sami'at sautan. Ummu Ismail mendengar suara. Faqalat sahid. Turidu nafsaha. Dia katakan coba diam. Maksudnya perhatikan, mengamati, sepertinya ada suara. Summa tasamma'at. Dia pun mencari-cari suara itu. Fasami'at. Akhirnya dia pun mendengarnya. Ya. Faqalat. Dia pun berkata, qad asma'ta in kana 'indaka ghawath. Fulan, aku telah mendengar suaramu. Apakah engkau memiliki air? Begitu. Fa idza huwa bil malaki inda maudhi'i zamzam. Inda maudhi'i zamzam. Ternyata dia lihat, ternyata ada malaikat di tempat mata air Zamzam. Ya, di tempat mata air Zamzam. Ya waktu itu belum memancar. Fabahatha bi'aqibihi, dia pun menghentakkan kakinya, au kana bijanahihi, atau dengan sayapnya, hatta dhaharal ma, hingga memancarlah air. Faja'alat tuhawwiduhu wa taqulu biyadiha kadza. Maka Ummu Ismail pun mulai membuatnya menjadi sebuah tuhawwidu, membuatnya seperti kolam begitu. Jadi di pasir-pasirnya dipinggir-pinggirkan sehingga dia menjadi sebuah kolam kecil. Nah, demikian ikhwah. Jadi di sini ya Ummu Ismail membuat dia ya dikorek tanahnya, kemudian ya begitulah ikhwah, sehingga air yang tadi itu berkumpul. Ya, orang-orang mengatakan Zamzam itu artinya berkumpul. Baik, kemudian faqala law lam taghrif minal ma' lakanat Zamzam ainan mu'inan. Kata Rasulullah. Kemudian faja'ala taghrifu minal ma' fi siqaiha. Maka dia pun mengambil air begini dengan tangannya untuk meminumnya. Kemudian wa huwa yafuru ba'da ma taghrif. Setiap kali diambil oleh Ummu Ismail, air pun semakin kuat memancarnya. Diambil sekali lagi untuk diminum, semakin kuat memancarnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, qala Nabi SAW, yarhamullah Umma Ismail. Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, maksudnya Hajar, lau tarakat zamzama, kalau dia biarkan saja, atau lau lam taghrif minal ma, kalau enggak dia ambil, dia menciduk air tersebut, lakanat Zamzam ainan ma'inan. Niscaya Zamzam itu akan menjadi sungai. Jadi sungai Zamzam, bukan sumur Zamzam lagi. Demikian, dia akan mengalir terus. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Qala fasharibat wa arda'at waladaha. Maka Hajar pun atau Ummu Ismail pun mulai minum dan akhirnya muncullah air susu dan dia pun menyusui anaknya Ismail. Faqala lahal malak, berkata kepada Hajar, malaikat berkata kepada Hajar, la takhafu day'ata, kamu jangan khawatir tersia-siakan. Kata malaikat kepada Hajar. Fa innaha huna baitullah, karena di sini ini adalah rumah Allah. Ya bani hadal ghulamu abuh, yang akan dibangun oleh anak kecil ini dan ayahnya. Jadi di sini malaikat sudah memberitahu kepada Hajar, ini anak kalau sudah besar dia akan bantu ayahnya untuk membangun Ka'bah. Kemudian wa innallaha la yudhi'u ahlah, sungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan keluarganya, maksudnya orang-orang yang mencintainya. Wa kanal baitu murtafi'an fil ardi karabiyah. Sebelumnya Ka'bah itu tempatnya agak tinggi. Jadi ini kita lihat lembah ya. Di sini gunung, lembahnya begini ya. Tadinya Ka'bah itu tempatnya agak tinggi. Jadi ini lembah. Kemudian ada tempat agak tinggi, disitulah Ka'bah. Rabiah. Jadi dia tempatnya agak di antara lembah itu, di lembah itu ada tempat yang agak tinggi, disitulah dibangun Ka'bah. Itu awalnya. Tetapi ta'tihi suyul fata'khudhu an yamini wa shimalihi.
Tapi pernah terjadi bencana banjir, maka yang tadinya tempatnya agak tinggi menjadi hampir sama dengan Ka'bah karena sudah terisi oleh pasir-pasir yang dibawa oleh air. Karena Mekah itu ikhwah macam priuk dia, ya macam baskom kita katakan. Jadi kalau seandainya datang banjir, ya tentunya banjir yang dari atas itu akan membawa pasir dan pasir itu akan menutupi tempat-tempat yang rendah. Akhirnya yang tadinya Ka'bah itu agak tinggi menjadi sama. Kenapa? Tempat yang sekitarnya itu sudah dipenuhi oleh pasir. Fakanat dzalika hatta marrat bihim rufqatun min Jurhum. Demikianlah seterusnya hingga akhirnya ada Bani Jurhum, ada suku Jurhum yang melintas di dekat Ka'bah. Au ahlul baitin min Jurhum, atau ada salah seorang dari penduduk suku Jurhum. Kemudian muqbilina min tariqil Kada, di mana dia baru pulang dari daerah Kada. Mungkin kalau sekarang Kudai ya. Fanazalu min asfali Makkah. Maka dia pun turun ke Mekah. Ya waktu itu belum ada siapa-siapa. Dia pun turun ke lembah Mekah. Kemudian fara'au ta'iran aifan. Dia melihat ada seekor burung yang terbang. Faqalu, mereka katakan, inna hadha ta'ira la yaduru 'alal ma'. La yaduru 'al ma'. Mereka katakan burung jenis ini gak akan datang, tidak akan mengelilingi kecuali di situ ada air. Jadi seekor burung ini dia berputar-putar di udara begitu. Dan orang Arab tahu ini kalau burung ini ada berarti di bawahnya ada air. Demikian. Dia akan mungkin mutar-mutar di situ tanpa di situ ada air. Kemudian wala ahduna bihadal wadi wa ma fihi minal ma'. Fa arsalu jariyan au jariyai fa idahum bil ma'. Maka mereka pun mengutus utusannya, ya, satu atau dua orang, dan ternyata memang benar. Ternyata di situ ada air. Sebelumnya belum ada air. Ya. Sebelumnya tandus, tidak ada siapapun di situ, tidak ada orang yang tinggal di situ, siapapun tidak ada di situ karena nggak ada air, nggak ada tumbuhan dan lain-lainnya. Demikian. Karena biasanya orang Arab itu akan menetap di tempat yang ada airnya. Kalau yang nggak ada airnya, mereka hanya lewat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi ternyata mereka utuslah dua orang mencari, ini benar nggak ada air? Ternyata betul ada air. Karena sebelumnya memang nggak ada air. Mereka juga heran. Ini sebelumnya nggak ada air di sini. Tapi kok tiba-tiba ada air? Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, selanjutnya faraja'u fa akhbaruhum bil ma'. Jadi kata salah seorang Bani Jurhum ini, ya, melihat ini burung nggak akan mungkin terbang tanpa di bawahnya ada air. Oleh karena itu, coba kita periksa. Kalau ada air, berarti kita akan menguasai air tersebut. Maka diutuslah dua orang dan ternyata betul ada air. Ya, ternyata ada air. Faqalu, lantas faraja'u fa akhbaruhum bil ma'i fa aqbalu. Lantas dua orang ini atau satu orang ini pun menceritakan apa yang telah dia temui kepada rombongan. Kemudian dia menceritakan bahwasanya sudah ada air, yang betul ada di sana air. Fa'aqbalu, maka rombongan pun datang. Rombongan Bani Jurhum pun datang. Suku Jurhum. Faqala Ummu Ismail indal ma'. Ibu Ismail mengatakan, dia berkata di dekat air, ya. Faqalu, dan mereka pun berkata, ata'dhanina lana an nanzila indak. Boleh nggak kami buat kemah di sini, istirahat di sini? Qalat na'am. Faqalat na'am. Kata Ummu Ismail, boleh, silahkan. Walakin la haqqa lakum fil ma'. Tapi ingat, itu air bukan milik kalian.
Demikian. Karena mereka juga ada niat untuk menguasai kan. Tapi ini kan sudah pemiliknya. Faqalu na'am. Kata mereka, ya boleh. Kalau itu memang persyaratannya. Qala Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alfa dzalika umma Ismail wa hiya tuhibbu al-uns. Maka ibunya Ismail pun mulai lebih tenang karena sudah dapat teman. Ya. Fanazalu wa arsalu ila ahlihim. Fanazalu ma'ahum. Mereka pun datang ke sana ke tempat Ummu Ismail, kemudian fa arsalu ila ahlihim, dan mereka pun mengirimnya ke rumah-rumah mereka, ke istri-istri mereka. Fanazalu ma'ahum, dan mereka pun turun bersama Ummu Ismail. Hatta idza kana biha ahlul abyad minhum, hingga akhirnya di sanalah tumbuh perkampungan. Fasyabbal ghulam, akhirnya Ismail pun mulai beranjak dewasa. Fata'allamal arabiyyah minhum, dan dia sudah mempelajari bahasa Arab dari mereka. Kemudian wa anfasahum wa a'jabahum hina syabbah, di mana Ismail ini dilihat orang yang paling berharga, orang yang paling memiliki keistimewaan di antara pemuda-pemuda yang lain. Falamma adraka zawwajahu imra'atan minhum, ketika dia sudah mulai dewasa, maka mereka pun menikahkan Nabi Ismail dengan anaknya, dengan anak mereka. Wa matat Ummu Ismail, tak lama kemudian ibunya Ismail pun meninggal dunia. Faja'a Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail yutali'u tarikatahu. Kemudian datanglah Ibrahim, yaitu Ibrahim ini, ya. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail menikah. Jadi rahimanallahu wa iyyakum, ketika Ismail sudah mulai dewasa, dia pun menikah dengan dengan suku Jurhum. Setelah itu ibu Ismail pun wafat, dan kemudian datang Nabi Ibrahim. Ya, datang Nabi Ibrahim. Ba'da matazawwaja Ismail yutali'u tarikatahu. Datanglah Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail menikah untuk melihat bagaimana rumah tangga anaknya. Falam yajid Ismail, tapi sayangnya dia tidak bertemu dengan Nabi Ismail. Fasa'ala imra'atahu anhu, lantas Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istri Nabi Ismail. Kemudian dia bertanya, faqalat kharaja yambaghi lana, kharaja tabtaghi lana. Kata istrinya, beliau pergi, suamiku pergi untuk mencari rezeki buat kami. Summa sa'alaha an 'aishihim wa hay'atihim. Kemudian dia pun bertanya tentang bagaimana kondisi kehidupan mereka dan bagaimana kehidupan mereka, nafkah kehidupan mereka. Faqala nahnu bisyarr. Kata istri Ismail, kami sedang mengalami keburukan. Nahnu fid dhiqin wasyiddah. Kami sedang berada dalam ekonomi yang sulit. Fasyakat ilaihi, dan dia pun menceritakan hal-hal lain kepada dia pun menceritakan hal-hal yang lainnya tentang kesempitan hidup, kesulitannya, kesusahannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian qal fa idza jaa zawjuki faqra'i wa quli lahu yughayyir ataba babihi. Lantas berkata Nabi Ibrahim, katakan saja nanti kalau datang suamimu, maka sampaikan salamku kepada dia dan katakan kepada dia agar dia ubah palang pintunya. Ibrahim menyarankan kepada Ismail agar mengubah palang pintunya. Kemudian selanjutnya falamma ja Ismail ka'annahu anisa syai'an.
Ketika datang Nabi Ismail, dia melihat sepertinya di sini baru terjadi sesuatu. Ya, baru ada kejadian, suatu kejadian. Kemudian qala hal ja'akum min ahadin, lantas Nabi Ismail bertanya, kalau dia melihat ada sesuatu yang agak ganjil suasana pada waktu itu, Nabi Ismail pun bertanya, apakah ada seorang yang datang? Kemudian apakah ada seorang yang datang? Qalat, kata Ummu Ismail, na'am, ada. Ya, kata istri Nabi Ismail, ada katanya. Ja'ana syekhun kada wa kada. Telah datang kepada kami seorang orang tua yang begini dan begitu, enggak disebutkan. Ya. Hanya seperti ja'ana syekhun kada wa kada. Datang seorang tua yang begini dan begitu, disebutkanlah identitasnya, ciri-cirinya. Fasa'ala ana angka. Dia pun lantas bertanya tentang engkau, bagaimana dengan nasib anakku Ismail? Bagaimana dengan nasib Ismail? Fa akhbartuhu, maka aku pun menceritakannya. Fasa'alani kaifa 'aishuna fa akhbartuhu. Maka dia pun kemudian bertanya lagi. Ya. Kemudian dia pun bertanya lagi, bagaimana kehidupan kita? Jadi kakek-kakek ini datang, dia bertanya tentang kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita? Dan aku katakan fa akhbartuhu anna fi juhdin wa syiddatin. Aku kabarkan saja bahwasanya kami itu sedang berada di atas kesulitan, ya, sedang berada di atas kesulitan. Kemudian qala fa idza zawjuki faqra'i wa quli lahu yughayyir ataba babihi. Kemudian ayahmu mengatakan, kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan, apabila suamimu datang, maka bilangkan kepadanya agar dia mau merubah palang pintunya. Ya, itu saja diceritakan. Jadi Ummu Ismail menceritakanlah kepada Ismail, kepada suaminya. Istri Ismail menceritakan kepada Ismail tentang kedatangan seorang kakek-kakek. Demikian. Yang terakhir pesannya, katakan kepada suamimu bahwasanya suruh dia ganti palang pintu. Qalat, kemudian hal awsaki bi syai'. Lantas aku tanya lagi, Ismail bertanya lagi kepada istrinya, apakah dia ada mewasiatkan sesuatu? Qalat, si istri mengatakan, na'am ada. Amarani an aqra'a alaika salam. Dia memerintahkanku untuk menyampaikan salam kepada mereka. Kemudian summa yaqul, kemudian dia katakan, ghayyir ataba babik. Rubah palang pintu istrimu. Rubah palang pintu rumah tanggamu. Falabisa anhum Ibrahim masya'a. Kemudian qala dzaka abi, kata Ismail, oh kalau begitu ciri-cirinya dia adalah ayahku. Waqad amarani an ufarikahi. Dia telah memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Nah, demikian. Jadi Ibrahim meminta pada anaknya Ismail untuk menceraikan istrinya yang selalu menyatakan dirinya selalu susah. Ya, jadi kata Ismail, oh itu ayahku berarti. Itu ayahku. Apa wasiatnya? Wasiatnya begini. Oh, berarti dia sedang menyuruh aku untuk meninggalkan, untuk menceraikanmu, kata Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya alhaqi bi ahliki fatallaqaha. Lantas dia pun menyuruh istrinya untuk kembali ke keluarganya dan Nabi Ismail pun menceraikannya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya fatazawwaja alhamdulillah. Fatazawwaja minhum ukhra. Lantas Nabi Ismail menikah lagi. Ya, beliau menikah lagi. Falabisa anhum Ibrahim masya'a. Nabi Ibrahim pun enggak datang lagi, ya. Summa atahum ba'du falam yajidhu. Kemudian tak lama kemudian datang lagi Nabi Ibrahim yang kedua kali dan ternyata Nabi Ismail masih tidak bertepatan, tidak ada di rumah. Kemudian fadakhala ala imratihi fasa'alaha anhum. Maka dia pun masuk ke rumah istrinya Ismail, ya, yang baru, ya. Dan dia pun bertanya, fasa'ala anhum. Dan Nabi Ibrahim pun bertanya tentang Nabi Ismail itu bagaimana. Qalat kharaja yabtaghi lana. Kata istrinya yang kedua ini, ya,
Oh, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kemudian, qala kaifa antum? Bagaimana kehidupan kalian? Wa sa'alah an 'aishihim wa hayatihim. Dia bertanya tentang kondisi kehidupan mereka. Faqalat, kata si perempuan, si istri Nabi Ismail, nahnu bi khairin wa sa'atin. Saya berada di atas, kami baik-baik saja, ya, kami baik-baik saja dan kehidupan kami juga lapang. Fa'atnat 'ala Allah, dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Faqala ma ta'mukum. Lantas Nabi Ibrahim pun bertanya lagi, memangnya apa yang kalian makan sehari-hari? Qalatil laham. Dia mengatakan al-lahmu, yaitu daging. Qala fama syarabukum. Dia bertanya lagi, lantas apalah makananmu? Apalah minumanmu, minuman kalian? Qalat al-ma'u, minuman kami hanya air. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'. Ya Allah, berkahilah, ya, berkahilah daging mereka dan air yang mereka miliki. Demikian. Qala, kata penulis, huma la yakhlu alaihima ahadun bi ghairi Makkah illa lam yuwafiqahu. Kata penulis bahwasanya tidak ada seorang pun yang sanggup untuk hidup setiap hari makan daging dan air setiap hari. Tidak ada seorang pun yang sanggup selain penduduk kota Mekah. Jadi penduduk kota Mekah sudah biasa mereka air dengan makan daging dengan air, begitu aja. Tidak ada pakai yang lain-lain. Demikian ikhwah. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu yauma idzin habbun walau kana lahum da'a lahum fihi. Kata Rasulullah SAW, sayangnya pada waktu itu tidak ada seorang pun yang memiliki biji-bijian, apakah biji gandum, biji jagung, biji apa lagi, ya. Ya. Pada waktu itu di situ tidak di Mekah tidak ada yang namanya biji-bijian. Demikian ikhwah, tidak ada yang namanya biji-bijian. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, laulam yakun lahum yauma idzin habbun, seandainya pada waktu itu ada biji-bijian, lakana lahum du'a lahum fihi. Tentunya dia juga akan mendoakannya. Demikian. Dan kata Ibnu Abbas bahwasanya tidak ada penduduk yang bisa setiap hari makan dengan air dan daging setiap hari, ya, selain penduduk kota Mekah. Kemudian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Lantas fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi. Apabila datang suamimu, katakan kepadanya aku titip salam. Ya. Wa murihi yuthitu atabatababihi, dan katakan kepadanya, perintahkan kepadanya agar dia mempertahankan palang pintunya. Falamma jaa Ismail, ketika datang Ismail, qala hal atakum min ahadin. Ismail bertanya, apakah ada seseorang yang datang? Qalat na'am, kata si istri, iya ada. Atani syekhun hasanul hay'ah, tadi baru saja datang seorang orang tua tapi penampilannya bagus, bersih. Wa athnat alaihi, dan dia pun memujanya. Fa arsalani anha anka fa akhbartuhu. Dia bertanyaku tentang engkau dan aku telah menceritakan tentangmu. Fa sa'alani kaifa ishuna fa akhbartuhu. Ya. Jadi di sini syekh ini dia bertanya kepadaku tentang dirimu dan aku ceritakanlah kamu sedang apa, sedang berburu dan lain-lainnya. Kemudian dia bertanya lagi bagaimana dengan kehidupan kalian, keseharian kalian. Lantas qala akhbartu bi khair, aku katakan bagus, ya, tidak ada yang perlu diralat, bagus. Qala fa'ausaka bi syai'. Lantas kembali Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya yaitu Hajar, fa'ausaki bi syai', apakah dia ada berwasiat, apakah ada suatu wasiat yang diberikan kepadamu? Qalat na'am, katanya ada. Fahuwa yaqra'u alaika salam
dan dia waktu itu sedang membaca alaikassalam. Wa ya'muruka an tuthibata an tuthbita ataba babik, dan orang tua itu pun menyuruhmu untuk mempertahankan palang pintunya. Qala dzalika abi wa anti atabatun. Kata Nabi Ismail, itu ayahku dan yang dimaksud dengan palang pintu adalah kamu. Ya, jadi kalau Nabi Ibrahim mengatakan tukar palang pintu, artinya ya harus ditukar dengan yang lain. Demikian ikhwah. Kali ini mau ditukar palang pintunya, uang nggak cukup. Jadi bagaimana? Ya tahan dulu. Ya, ditahankan dulu. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya, jadi kemudian ya kata Nabi Ismail, itu ayahku, ya itu ayahku. Wa anti atabah, yang dikatakan tetaplah kamu pegang tetaplah kamu palang pintunya, ya. Itu adalah ayahku, adapun yang dimaksudkan palang pintu adalah kamu. Fa amarni an umsikaki. Dia memerintahkan aku agar tetap setia kepadamu. Summa labisa anhum masya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim pun kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mereka pun tinggal di sana ya dalam jangka waktu cukup lama. Summa ja'a ba'da dzalik. Kemudian datang lagi Nabi Ibrahim. Wa Ismail yabri nablan lahu tahta dawhati qariban min Zamzam. Sementara waktu itu ketika Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail sedang meraut anak panah, ya, di bawah pohon dauhah dekat air Zamzam. Falamma ra'ahu qama ilaihi, ketika Nabi Ismail melihat ayahandanya Ibrahim, qama ilaihi, dia pun bangkit, fasana'a kama sana'a walidu biwaladi wal waladu biwalidihi. Maka terjadilah apa yang biasa ketika seorang anak bertemu dengan ayah dan ayah bertemu dengan anak kandungnya. Demikian ikhwah. Summa qala, kemudian dia berkata, ya Ismail, innallaha amarani bi amrin. Ismail, sungguhnya Allah baru saja memberiku satu tugas. Apa itu? Qala fasna' ma amaraka rabbuk. Kata Nabi Ismail, ya wahai ayahanda, terserah Anda mau buat apa saja, laksanakan setiap perintah Allah kepadamu. Kata Ismail kepada ayahandanya Ibrahim. Qala wa tuti'uni wa tu'inuni, apakah engkau mau menolongku? Kata Nabi Ibrahim. Qala u'inuk, tentu aku akan bantumu. Kemudian fa innallaha amarani an abni ha huna baitan. Sungguhnya perintah Allah itu adalah Allah memerintahkan aku untuk membangun rumah di sini. Di sini maksudnya di Ka'bah tersebut. Kemudian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, ya. Fa asyara ila akamatin murtafi'atin ala ma haulaha. Kemudian Nabi Ibrahim pun menunjuk ke arah tempat gundukan yang agak tinggi dibandingkan yang lain-lainnya. Kemudian qala fa inda kadzalika rafa'a qawaida minal bait. Pada waktu itulah mereka berdua membangun kembali pondasi Ka'bah. Fa asyara fa ja'ala Ismail ya'ti bil hijarah, maka Ismail spesial mengangkat batu, mengulurkannya kepada Ibrahim. Wa Ibrahim ibni, sementara Ibrahimlah yang membangun Ka'bah tersebut. Jadi kalau bahasa kita Ibrahim tukangnya, Ismail keneknya, itu lebih kurang. Hatta irtafa'at idza irtafa'a bina ja'a bihadzal hajar. Ketika sudah bangunannya sudah tinggi, maka ketika bangunannya sudah tinggi, maka ja'a bihadzal hajar, beliau pun datang membawa sebuah bongkahan batu. Fawada'ahu lahu qama alaihi faqama alaihi, dan dia pun meletakkannya dan berdiri di atas batu tersebut. Wa huwa yabni wa Ismailu yunawiluhu al-hijarah wa huma yaqulan rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka mereka pun mulai
membangun Ka'bah tersebut ya dengan mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Faja'ala yabniyani hatta yadura haul Ka'bah. Maka akhirnya Ka'bah pun dibangun hingga hingga dindingnya sudah cukup menutupi ataupun dindingnya itu sudah tertutupi. Kemudian wahuma yaqulan, dan mereka berdua mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Demikian ikhwah. Jadi di sini Nabi Ibrahim sebagai saksi ataupun sebagai pendalilan adalah Nabi Ibrahim menyuruh anaknya Nabi Ismail untuk mempertahankan istrinya dan menyuruhnya untuk menceraikan istrinya yang pertama. Demikian ikhwah. Ya, jadi itulah perintah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana telah kita pelajari, bolehnya orang tua untuk ikut campur dalam masalah rumah tangga putranya, ya walaupun boleh, tapi kita harus tahu apa masalah mereka, pelajari. Jangan sampai dia memanggil kita ini ada masalah sedikit, tolong dijelaskan, kita katakan nggak tahu. Demikian ikhwah, ya. Makanya dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini Nabi Ibrahim alaihissalam, dia yang menjadi tukangnya dan tempatnya berdiri ada sebuah batu. Jadi ikhwah, ada sebuah batu sebagai lanjaran lah, perancah lah kita katakannya. Beliau mengambil sebuah batu. Ini kan sudah sebelumnya kan tak pakai batu, dibangun keliling. Setelah agak tinggi kan nggak sampai itu lagi. Maka Ibrahim pun mengambil batu dan meletakkannya di samping dinding agar dia bisa melanjutkan membangun bagian atas. Demikian. Maka jadilah Nabi Ismail memberikan batu, Nabi Ibrahim yang membangunnya. Jadi Nabi Ibrahim tukangnya, Nabi Ismail sebagai keneknya. Sambil mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Demikian ikhwah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setiap kali dia letakkan batu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ambil lagi batu dari Ismail. Ya, letakkan lagi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Demikian seterusnya sampai selesai ikhwah. Bayangkan ikhwah. Ya. Nabi Ibrahim setiap kali dia meletakkan batu, dia berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setiap kali dia letakkan batunya. Demikian ikhwah. Nah, di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Nabi Ibrahim kan ikut campur. Ikut dalam masalah keluarga anaknya Nabi Ismail. Ya, ikut dalam masalah anaknya Nabi Ismail. Artinya ketika dia melihat ini istrinya enggak becus, dia titip salam kepada dia titip pesan kepada anaknya untuk anaknya agar menukar palang pintunya. Demikian ikhwah. Nah, ketika Ismail tahu bahwasanya itu ada Nabi Ibrahim, ayahandanya, dia pun melaksanakan perintah tersebut. Ketika Nabi Ismail menikah lagi dan Nabi Ibrahim pun datang bertanya tentang keluarganya, ternyata saat itu kondisi keluarga mereka ya sangat bagus ekonominya. Ya, dan dia pun mengatakan dia bersyukur ya kepada suaminya hingga Nabi Ibrahim titip pesan kepada Ismail, dia pertahankan istrinya. Demikian. Ya tentunya hal ini harus ada alasan yang jelas. Harus ada alasan yang jelas. Demikian. Sebagaimana yang kita katakan yang kemarin, seorang ayah boleh dia meminta kepada anaknya untuk menceraikan menantunya, untuk menceraikan istrinya, tapi harus ada alasan syar'i. Misalnya anaknya menikah dengan seorang wanita yang tidak pakai jilbab. Sudah dinasihati, enggak juga. Kemudian kata ayahnya, udahlah nak, ceraikan aja lah udah. Enggak bisa lagi dikasih tahu, maka diceraikan. Kenapa? Alasannya syar'i. Kalau ternyata si anak yang menikah dengan seorang wanita yang tak sholat, sudah dinasihati, tak juga sholat. Jadi bagaimana? Hingga orang tuanya mengatakan, udahlah nak, ceraikan saja, cari wanita lain yang sholat. Demikian. Tapi kalau si orang tua melihat tak suka melihat menantunya memakai jilbab besar misalnya, tak suka melihat menantunya itu sering-sering ikut pengajian misalnya, udahlah nak, kamu ceraikan aja istrimu itu. Tengok jilbabnya besar sekali misalnya begitu. Aliran apa dia ini? Nah, berarti kan dia tidak tahu. Ya. Dia tidak tahu, dan alasan
suruh menceraikan istri dikarenakan dia memakai jilbab syar'i, tentu ini nggak bisa dibenarkan. Ya, nggak bisa dibenarkan. Makanya tidak boleh mentaati orang tua yang menyarankan seperti ini. Demikian ikhwah rahimanallahu. Ya, wal umur tuqaddar biqadariha, segalanya itu harus terukur dengan akurat. Makanya tidak setiap apa yang dikatakan orang tua kita itu pasti bisa kita terima, tidak ikhwah. Kenapa? Karena orang tua kita kan beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau adalah nabi dan rasul. Jadi kalau dia menyuruh untuk anaknya untuk menceraikan istrinya, ya itu merupakan hikmah dari beliau. Umar bin Khattab ketika menyuruh anaknya untuk menceraikan anaknya, ketika dia menyuruh anaknya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya, yaitu dikarenakan pertimbangan syar'i, bukan pertimbangan karena kebencian hawa nafsu. Makanya Abdullah bin Umar menerima pertimbangan itu dan menerima saran dari ayahnya untuk menceraikan istrinya. Jadi intinya boleh, ya boleh. Seorang ayah menyarankan kepada anaknya untuk menceraikan istrinya jika memang alasannya syar'i. Ya, tapi kalau seandainya nggak syar'i, maka si anak nggak boleh mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Demikian. Berarti di sini ya memang harus ada yang namanya harus ada yang namanya Harus ada yang namanya ilmu tentang masalah ini. Ya, itu dia. Ya. Apakah memang alasannya syar'i ataukah tidak? Demikianlah para pemirsa sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh telepon langsung melalui nomor yang ada di pesawat televisi Anda, atau silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor yang sama. Pertanyaan melalui via WhatsApp. Sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan Anda kirim pertanyaan Anda melalui via WhatsApp ke nomor yang ada di televisi, dan juga atau bagi siapa yang ingin langsung bertanya, silakan Anda boleh bertanya langsung melalui via telepon. Tapi sudah ada yang masuk, kita lihat dulu apa pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, memang baiknya kita hanya mengadu atau berkeluh kesah hanya kepada Rabb saja, tapi kita juga butuh support atau nasihat dari seseorang. Walaupun tak dapat nasihat, minimal bisa sedikit melegakan hati saat bercerita kesedihan kita. Dan ini juga cerita tidak ke sembarang orang, tapi suka sedih saat mendapatkan tanggapan. Gak usah. Tapi suka sedih saat mendapat tanggapan. Udah gak usah ngeluh aja kepada Allah. Apakah memang seperti itu Ustadz? Jadi kalau ada masalah kita pendam saja, gak boleh cerita pada manusia. Mohon pencerahannya. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Perhatikan. Ya. Tidak ada tempat yang terbaik untuk memberikan curahan hati selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila seorang merasa dia menceritakan ceritanya kepada Allah itu bukanlah sebuah tidak mendapatkan ketenangan, berarti dia ini perlu untuk memperdalam ilmu syar'i, perlu untuk meluruskan niat, perlu untuk menguatkan akidah. Mengapa demikian ikhwah? Terkadang seorang wanita itu ketika ada masalah, dia sekedar cerita saja kepada temannya, walaupun temannya tidak memberikan solusi, itu sudah melegakan. Ya. Sekarang coba kalau dia cerita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih bedanya? Kan gak ada bedanya. Sekedar menceritakan, kawan ini gak ada solusi. Bahkan mungkin sebagaimana yang tadi dikatakan bahwasanya udah sabar saja begitu kan. Jangan banyak mengeluh. Utarakan keluhan kepada Allah, begitu kan. Jadi mengapa kita seorang istri dia bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika sholat dia ceritakan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak membuat dia tenang. Tapi kalau dia bercerita kepada temannya, sama-sama walaupun tak ada solusi, dia bisa lebih tenang. Kenapa? Mengapa demikian? Di sini jelas tak ada solusi, dan dia tahu kalau dia sudah ceritakan kepada temannya, minimal sudah ada sedikit beban, melegakan beban permasalahannya. Walaupun tak ada solusi. Kenapa dia tidak lakukan ini kepada Allah Subhanahu wa taala?
Ketika dia ceritakan itu kepada Allah, kenapa tidak ada keringanan beban? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan semua masalah. Berapa banyak masalah besar itu selesai dengan menghempaskan dahi kita di kala sujud. Selesai dengan cara salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was shalah, kata Allah. Mohonlah pertolongan dengan cara sabar dan salat. Kenapa? Dia nggak bisa lega kalau dicerita kepada Allah. Berarti kan ada masalah dalam akidahnya. Berarti ada masalah dalam hatinya. Kita khawatirkan karena terlalu banyak maksiat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mengapa bisa lebih lega bercerita kepada teman walaupun tak ada solusi, tapi kalau dia bercerita kepada Allah tidak? Mengapa demikian? Demikian ikhwah. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tentu tidaklah seorang mengalami hal itu kecuali karena kan banyak dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh ketahuilah bahwasanya hitam hati mereka akibat banyak maksiat. Oleh karena itu ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, bagi yang memiliki masalah cobalah ceritalah dia kepada Allah sebagaimana dia cerita kepada temannya. Karena kalau cerita kepada Allah insya Allah tidak akan terbongkar rahasianya. Tapi kalau dengan teman boleh jadi pada suatu saat terbongkar rahasianya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mengapa orang-orang terdahulu ketika dia curhat, menceritakan curahan hatinya kepada Allah, dia bisa tenang? Kenapa? Kalau kita kok enggak? Ya sama kan seperti apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Apabila dibacakan ayat Allah maka bergetar hatinya. Kalau kita kenapa tidak? Berarti kan masalah bukan bacaannya tapi adalah hati kita yang bermasalah. Allahu a'lam bishawab. Ana punya saudara laki-laki, hubungan kami dalam bersaudara adalah dikarenakan kakek kami abang beradik dari jalur bapak. Ana punya seorang saudara laki-laki, hubungan kami dalam bersaudara adalah karena kakek kami abang beradik dari jalur bapak. Abang beradik jadi kakek seayah lah ini. Maka bolehkah saudara ana itu menjadi wali dalam pernikahan? Ana Ustadz, soalnya orang tua ana sudah tidak ada lagi dan paman ana juga sudah tidak ada. Jadi kakeknya saudara seayah, ya kakeknya saudara seayah. Kemudian apalagi nih? Abangnya. Masalahnya ini oke, kalau ada dua orang kakek misalnya, mereka saudara seayah lain ibu, ya lain ibu. Maka kalau si kakek yang satu punya anak perempuan, si kakek yang satu lagi punya anak laki-laki, si kakeknya ini meninggal, maka boleh menikahkan. Nah, sekarang masalahnya ini kan dia abang adik, kemudian yang bersatunya itu di kakek. Nah, sekarang permasalahannya adalah di bawah si kakek ini siapa? Kalau di bawah si kakek itu perempuan, baru kemudian dia punya anak laki-laki, maka nggak boleh. Ya, karena kan ini ceritanya kita katakanlah misalnya Zainab dan Ahmad. Ahmad dan Zainab ya punya ayah. Ya. Punya ayah. Ayah mereka ini ya punya ayah lagi. Berarti kakek mereka abang adik seayah. Ya, kalau ini boleh. Kenapa? Karena hubungan dari Zainab, silsilahnya, jalurnya dari Zainab sampai ke Ahmad itu semua laki-laki. Zainab punya ayah laki-laki. Ayah ini punya ayah lagi laki-laki kan, kakek. Kakeknya ini punya saudara laki-laki. Jadi kalau dari ayahnya Zainab berarti ini adalah pamannya, paman seayah. Udah. Kemudian kakeknya Zainab ini punya anak laki-laki. Yang satu letting dengan ayahnya Zainab. Kemudian ayahnya ini punya anak laki-laki. Maka boleh. Makanya kalau kakeknya boleh menikahkan. Ya karena termasuk wali.
Tapi sekarang masalahnya, cucu si kakek boleh apa enggak? Tergantung. Kalau seandainya cucu si kakek ini melalui cucu si kakek ini dia dari silsilah perempuan, maka nggak boleh. Jadi yang boleh itu dari kakek ke saudara kakek yang seayah, kemudian si kakek yang seayah ini, adik si kakek ini punya anak lagi laki-laki, laki-laki ini punya anak lagi laki-laki, baru dia boleh menikahkan. Demikian ikhwah. Ya, semoga bisa difahami. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau anak si kakek itu perempuan, kemudian baru dia melahir setelah anak si perempuan ini anak laki-laki, itu nggak boleh karena ada terputus, yaitu jalurnya jalur laki-laki, jalur perempuan. Saya punya 2 orang putri, 3 tahun dan 4 tahun. Terkadang saat kondisi saya capek dan ngantuk, tetapi anak-anak rewel. Rasanya saya ingin marah, Ustadz. Berdosakah saya jika saya memukul pantatnya dan menjewernya, Ustadz? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mengenai pukul memukul, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ini adalah hukuman yang terakhir. Bukan di awal. Ya. Bukan di awal. Dalam Islam boleh mendidik dengan cara memukul, boleh. Tapi itu cara yang terakhir. Menyakiti fisik seperti menjewer, mencubit, memukul itu setelah ada jalurnya, setelah step-stepnya. Demikian. Yang namanya mereka rewel, ya namanya anak-anak rewel. Ya ibu harus atau bapak harus sabar. Anak-anak itu ya rewel dia. Demikian. Tapi kalau langsung dijewer, dipukul bokongnya misalnya, maka ikhwah tidak boleh langsung ketika marah kita pukul, kita jewer, nggak boleh. Ya, demikian. Kalau sudah nggak bisa, misalnya dibujuk nggak bisa, kemudian dia baru diberi hukuman fisik, ya agak sedikit ringan, dibolehkan. Tapi kalau langsung dipukul nggak boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Bagaimana seorang suami mencukupi istrinya tidak sesuai dengan dalih bantu orang tuanya, tapi ini sudah berlangsung lama. Bagaimana untuk seorang istri mensikapi syukur? Ikhwah, kalau seandainya seorang suami punya orang tua dan dia memang betul-betul menanggung nafkah orang tuanya, maka boleh. Ya, maka boleh. Misalnya nih, saya punya istri dan anak. Misalnya gaji saya 2 juta lah sebulan. Cukup pas-pasan untuk anak dan istri. 1 orang istri, 1 orang anak. Pas-pasan 2 juta misalnya. Orang tua saya membutuhkan. Berasnya sudah habis atau dia sudah gimana lah, kita nggak tahu. Maka ikhwah, yang tadi yang 2 juta, yang pas-pasan untuk satu keluarga kecil, maka bagaimana dengan orang tua kita? Apa kita biarkan dia mati, nggak makan? Maka 2 juta itu pun kita pas-paskan untuk orang tua kita. Demikian. Jadi yang tadinya mungkin 2 juta itu makannya 1 hari 3 kali, ketika ada orang tua ya sudah 1 hari 2 kali. Demikian ikhwah. Sama dengan kita sebagai kepala rumah tangga, gaji 2 juta, punya anak 1, 2 juta, cukup. Punya anak 2, masih 2 juta. Punya anak 3, masih 2 juta. Punya anak 4, masih 2 juta. Kan dicukup-cukupkan. Demikian juga kalau masuk kedua orang tua dalam tanggungan kita. Demikian. Tapi bisa berlangsung lama, mau selama apapun. Kalau memang orang tua masih membutuhkan, maka suami boleh membantu orang tuanya. Ya. Jadi apa yang ada itu dipas-paskan untuk keluarga kecilnya dan untuk orang tuanya. Ya sama-sama nggak cukup, demikian. Tapi itu tetap tanggung jawab seorang anak laki-laki. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasbi birajulin? Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak terhadap anak laki-laki? Qala ummuh. Rasulullah katakan ibunya. Ya, Rasulullah katakan ibunya lah orang yang paling berhak terhadap anak laki-lakinya. Jadi tetap seorang anak laki-laki dia punya kewajiban untuk menanggung orang tuanya jika memang orang tuanya tidak berada dalam kecukupan. Ya, dia cukupkan apa yang ada untuk orang tuanya dan untuk keluarganya. Demikian ikhwah.
Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.